Yang saya hormati segenap rohaniawan Makin Depok, para Bapak Ibu Tocin sekalian terkasih, selamat siang. Terimalah salam penuh iman di dalam agama kita. Hanya kebajikan buang tian makna. Wei ke tong tian sanca. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Wang Tian Sangti yang telah berkenan memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, memberikan kesempatan untuk bersama-sama kita berhimpun di litang ini untuk melaksanakan salah satu tugas suci sebagai umat yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa keberkahan menyertai kita semua. Sancai. Apa kabarnya Bapak Ibu, Tocin sekalian? Luar biasa. Tadi sebelum teritang di rumah saya udah ketar-ketir. Wah, jangan-jangan umat nggak ada nih. Soalnya libur panjang ya. Iya, tanggal merah. Buat yang kerja sih happy-happy. Bisa jalan-jalan keluar kota mungkin ya. Tapi buat saya pedagang tetap hari besar mah liburnya lebaran doang. Jadi walaupun merah tetap dagang. Ya, siatin-cian ternyata pada minggu siang hari ini Litang Depok juga penuh. Tetap berarti menandakan bahwa para Tocin sudah sadar. Imannya semakin kuat. Ya, walaupun libur panjang tetap menyempatkan diri untuk beribadah di Litang yang kita cinta ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Ciang Tao atau renungan dengan tema yaitu Tian Pao. Udah sering ya kita dengar ya, Tian Pao. Apa ya Tian Pao? Tuhan melindungi, Tuhan merahmati. Ya, tentu kita sering lihat kata-kata ini. Kalau ada yang ulang tahun juga sering ada yang mengucapkan Tian Pao Yu. Ya. Atau kalau lagi ada rekan kita yang ingin pergi juga entah kemana, kita juga kadang mengucapkan Tian Pao. Ya, itu menandakan bahwa kita mendoakan yang bersangkutan bahwa senantiasa di dalam perlindungan Tian. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam kitab I Ching, kitab perubahan, Babaran Agung, bab 12 yang 75. Sengaja saya pakai teksnya yang Indonesia aja. Kalau pakai bahasa sana saya juga nggak ngerti. Belum lagi gambar-gambar heksagramnya. Bikin mumet kepala. Jadi saya ambil yang simpel aja. Ya. Teksnya yang sudah diterjemahkan. Tersurat di dalam I Ching, beroleh perlindungan Tuhan yang Maha Esa, rahmat, tiada yang tidak membawa berkah. Nabi bersabda, perlindungan berarti bantuan. Yang diberi bantuan Tuhan yang Maha Esa adalah orang yang patuh takwa. Yang diberi bantuan manusia adalah orang yang mendapat kepercayaan. Dia yang berjalan dalam kebenaran dan patuh takwa dalam pikiran adalah orang yang memuliakan para bijaksana. Maka akan beroleh perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ada rahmat, tiada yang tidak membawa berkah. Jelas ya dari ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang mendapat perlindungan adalah orang yang patuh dan takwa. Patuh terhadap apa? Kepada Tuhan. Satya kepada Tian. Renggang rasa, tepas salira kepada manusia. Jangan juga lupa, kita sebagai umat beragama senantiasa menjalankan kehidupan kita dengan ajaran-ajaran agama, ajaran Nabi Kunce. Terkadang kita lupa, ya, apalagi kalau sudah di atas. Ya, semoga di Makin Depok ini nggak terjadi. Orang kalau sudah makmur, sudah kaya, suka lupa yang namanya Tuhan. Merasa harta atau kekayaan bisa melindungi. Ah, kalau sakit, gua punya duit, gua bisa ke dokter. Ya kan? Gua bisa dirawat di rumah sakit, bakal bisa sembuh.
berarti lebih mengagungkan harta. Dia nggak yakin bahwa ada di belakang harta itu ada Tien yang lebih maha segalanya. Nggak semua juga orang yang berkelimpangan harta ketika sakit bisa sembuh semua tanpa pertolongan Tuhan. Memang salah satu caranya yaitu kita berobat. Ya, tapi tetap di belakang semua itu ada Tuhan yang maha segalanya. Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak juga kita bisa sembuh. Mungkin kita bisa cipbo. Ya, buai cai. Ya, makanya harus hati-hati. Apa yang kita pegang? Tetap kita harus berpedoman kepada ajaran agama bahwa Tuhan maha segalanya. Apapun yang kita lakukan, Dia yang akan selalu mendampingi kita di dalam kehidupan. Lalu di dalam Mengce, jilid 1b, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Di dalam kitab Sanjak tertulis, takut akan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan sepanjang masa. Tahu kemuliaan Dia? Tahu. Ya, udah hafal. Manusia tuh diberikan firman, yaitu dengan watak sejati. Itu kemuliaan pemberian Tuhan yang luar biasa. Kita diberikan watak sejati. Apa ya, saya udah nggak sebutin. Begitu kita punya sing, watak sejati, ya kita jalankan. Jangan sampai sing itu kita tertutup oleh segala hawa nafsu yang berlebihan. Nafsu ingin kaya yang berlebihan. Nafsu ingin menjadi pemimpin yang begitu besar. Ya. Padahal tetap semuanya ada rambu-rambu yang harus ada di dalam diri kita, yaitu sing. Kalau kita sudah memuliakan sing, otomatis Tien akan melindungi kita dimanapun kita berada. Seperti para tocing yang hadir di sini. Ini juga salah satu contoh perlindungan Huang Tien. Dilancarkan, mau pelitang, nggak terlambat. Ya, yang mau jalan kaki tetap didampingi sehingga sampai di Litang dengan selamat. Yang naik kendaraan juga sama. Ya, semua di dalam perlindungan Huang Tien. Kita harus sadari itu. Ya. Lalu di dalam Chung Yung bab 16 pasal yang kedua, maka seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapat kedudukan, mendapat berkah, mendapat nama, dan mendapat panjang usia. Dari ayat ini kita bisa lihat mendapat berkah. Berkah itu luar biasa. Enggak hanya perlindungan, rahmat, karunia, itu berkah. Ya. Jadi di dalam Chung Yung itu dijelaskan kita mempunyai kebajikan, seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapat berkah. Jadi kita jalankan hidup kita dengan kebajikan. Ya. Lalu ada beberapa cara agar kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Kita sadar bahwa dunia ini terkadang jahat. Betul nggak? Betul. Ya. Hari ini kita baik sama orang. Mungkin kemudian hari orang yang kita tolong itu bisa menikam kita dari belakang. Betul? Betul. Banyak. Kita udah menolong seseorang. Kita udah berbuat baik. Kita tulus. Kita ikhlas. Nggak taunya di belakang ngomongin kita. Sungguh menyedihkan orang seperti itu. Ya, semoga para toceng jangan seperti itu. Kita sudah berbuat baik. Orang sudah menolong kita. Ya kita balas dengan kebaikan. Kan ada ayatnya ya. Sudah apa? Apa? Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Iya, jangan dibalas dengan kejahatan. Orang sudah menolong, sudah berbuat baik, kok balasnya malah mencibit atau ngomongin di belakang. Ya, seperti itu. Nah, ada contoh beberapa cara agar kita mendapat perlindungan Tuhan. Yang pertama, memperkuat iman dan menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah agama. Ini yang saya bilang tadi. Memperkuat iman. Dengan cara apa? Yakin dulu sama ajaran Konghucu, mengimani. Yakin juga kepada Tien, bahwa Tien adalah segalanya. Kita harus kuat iman, apapun yang kita lakukan tentunya di dalam rahmat Tien. Ya, semuanya pasti Tien akan selalu menjaga kita. Jadi nggak usah khawatir.
Kita yakin, kuatkan iman kita. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pasti akan berbuat baik juga. Percaya itu. Kalau memang ada satu dua hal yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, ya mungkin belum saatnya. Tapi suatu saat, orang itu akan tersadar, dan dia akan baik kepada kita. Nah, mempelajari ajaran agama secara mendalam. Salah satu contoh, sering baca ayat. Jangan ada kitab di rumah, nggak dibaca. Di litang aja udah nggak dibawa, saya lihat. Ya kan? Udah ada dari Bapak Iwan di slide. Ya, jadi yang petugas saja yang bawa kitab. Nggak apa-apa, ini kan teknologi. Ya, kita pergunakan teknologi, tapi kita juga jangan lupa. Kalau di rumah punya, jangan dipakai buat ganjel lemari. Iya, itu kitab suci. Bahkan debunya lebih tebal daripada Mika Paratocin yang perempuan. Iya, saking lamanya tuh kita ngegeletak di lemari. Kalau kita colek, waduh, ditiup ngebul. Luar biasa itu kitab, begitu saktinya. Ya, sampai nggak disentuh, nggak berani, mau megang kitab gemeter. Waduh, takut nih, banyak dosa, nggak berani buka, banyak salah. Jangan sampai, justru itu pedoman hidup kita. Dari ayat situ kita baca. Pagi atau sore sebelum tidur. Ini mah contoh, saya juga belum terlalu melaksanakan. Saya udah coba ya, saya bikin di TikTok. Kalau yang mengikuti TikTok saya kasih ayat tiap hari. Saya bosen juga lama-lama. Iya, padahal udah rajin, udah bagus, biar umat bisa baca. Di-share di grup. Boro-boro ada yang nge-like. Nggak dibaca sama sekali, dilewatin. Cari berita yang lebih penting daripada ayat. Ayat. Jangan sampai, kalau udah dapat share ayat, kan bisa di-like. Iya. Jangan lu nawaya merit sama Gojek. Bukan, Maxim ya. Bukan Gojek. Iya, sama Maxim. Di-like banyak. Right, woy. Giliran ayat di MK aja, di-scroll. Nah, itu ada yang ketawa tuh kenceng. Berarti melakukan kali ya. Iya, jangan sampai. Sayang loh, itu ayat. Iya, boro-boro ngeklik tanda love. Iya, marah di-scroll. Ya, itu salah satu contoh ya, seperti saya bilang. Membaca kitab suci dan berperilaku baik, serta berdiskusi dengan orang yang beriman dapat memperkuat fondasi iman. Ya, kita bergaul sama orang-orang yang beriman, yang akhlaknya baik. Ya kan ada pepatah. Kalau kita bergaul dengan maling, satu orang maling, kita besok menjadi orang kedua yang maling. Betul? Iya, makanya pilih sama teman, sama sahabat yang membawa kebaikan yang kita temenin. Ya, memang kita harus baik ke semua orang, nggak salah. Mau orang itu jahat, mau orang itu julid, tetap kita harus baik. Tapi kita jangan mengikuti. Kalau hal yang nggak baik, kita introspeksi. Saya jangan sampai seperti itu. Sebisa mungkin kita tetap di tengah. Ya. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting, yaitu berdoa secara rutin. Udah rutin berdoa? Udah tiap pagi sore? Santai. Sudah, tapi yang jawabnya cuma 2-3 orang nih. Yang lain nunduk aja. Ngantuk ya? Atau belum tiap nih? Nanti disensus deh sama ketua makin yang baru. Di depan rumahnya ada hiolo nggak? Yang ada hiolo, dikasih dari makin, gantung hiolonya. Hiolonya mah beli sendiri, jangan minta juga. Nanti makinnya bangkrut kalau hiolonya juga minta. Iya, buat berdoa sendiri po. Ya, usahakan sendiri. Ya, taruh di pintu kiri, sebelah kiri ya. Hiolo, pagi sembahyang, sore sembahyang, ya. Mau tidur juga boleh di tempat tidur kita berdoa. Ya, memohon perlindungan Tuhan melalui doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, jadi jangan mentang-mentang udah tiang hios pagi dan sore sudah berdoa sendiri di rumah, nggak kelitang juga, nggak bersosialisasi dengan umat yang lain. Wah, saya mah udah takwa Pak, berdoa udah cukup, Tuhan udah ngeliat dari atas, ngapain kelitang, nggak penting juga. Bosen yang khotbahnya Pak Andi, Pak Bonsu Chandra, Pak Yoseng Bing, Yoseng Inggi.
Udah tahu kartunya luar dalam dia mah. Udah hatam saya, ngapain kelitang, mendingan saya mancing. Nah, itu banyak. Tapi kalau saya lihat nih muka-muka yang di sini 99% sih udah aktif, rajin kelitangnya. Menyempatkan diri kalau hari Minggu nggak nyari acara di luar. Saya juga dulu begitu, lagi remaja. Boro-boro nginjek kelitang. Nggak pernah, sekolah minggu juga nggak pernah. Coba, sekarang mau dijadiin dosen, saya minggir dulu. Wong sekolah minggu nggak pernah. Pakin juga aktif belakangan. Saya ingat, saya pertama kali ikut Pakin tuh diajak Bapak Ibu Wunse Pindawati. Tiba-tiba datang ke rumah. Andi, nggak pernah kelitang, papa mama aktif loh kelitang. Iya, saya belum terpanggil sih. Belum sadar. Masih lepas. Kilin yang hilang, saya. Kilin kecil yang hilang. Belum terpanggil. Terus dibujukin 2-3 kali datang terus. Saya nggak enak hati juga. Aduh, rajin amat ini Cipinda ya. Saya jadi nggak enak. Tiba-tiba terakhir dia bilang, Andi kan bisa main gitar. Bisa sih. Bisa lagu litang dong aja nih. Boro-boro Ci. Satu lagu yang apa cuma sinar pancaran Ci. Yang lain mah nggak tahu. Ya udah nanti belajar. Di Cimanggis, di Cisalak ada Pak Wunse Dharma. Nanti di sana belajar. Sama siapa Ci? Saya nggak ada yang kenal, malu sendiri. Akhirnya ada beberapa tuh main gitar. Dengan belajar-belajar di litang lama, genjreng-genjreng. Walaupun masih kemana-mana, kuncinya ya maksain diri. Supaya ada perubahan. Coba yang pernah merasakan di litang lama. Nyanyi tanpa iringan, aduh. Kayaknya gimana gitu. Ibarat makan tanpa garam. Ya, ini perumpamaan kayak gitu. Ya, apalagi sekarang. Udah iringan musik pakai di gitar. Udah enak banget. Ya nggak? Di rumah juga bisa sambil bernyanyi lagu rohani. Itu kan semakin menguatkan kita. Itu contoh. Nah, di dalam Lenji jilid 3 pasal yang ke-13, Ong Sun Ke bertanya, apakah maksud peribahasa daripada bermuka-muka kepada malaikat malaikat ruang barat daya rumah? Lebih baik bermuka-muka kepada malaikat Cho, malaikat dapur itu. Nabi bersabda, itu tidak benar. Siapa berbuat dosa kepada Tuhan, tiada tempat lain ia dapat meminta doa. Nah, kalau hidup Tocin juga masih berantakan, masih kemana-mana arahnya, nggak punya tujuan yang jelas, terus berdoanya kepada uang, akan dikabul nggak kira-kira? Ada. Ada yang langsung jawab, enggak. Memang bisa juga dikabul, bisa juga tidak. Kalau itu menjadi kuasa Tuhan. Ada yang udah rajin kelitang, rajin beribadah, sering berdoa juga belum dikabulkan doanya. Kenapa? Harus introspeksi. Bukan menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan nggak adil, nggak baik sama saya. Saya udah rajin loh kelitang. Saya aktif sembayang-sembayang. Ya, aktif di kegiatan makin. Kok doa saya nggak pernah terkabul ya? Padahal Tuhan sedang memberikan pelajaran. Memberikan arahan. Yang mana sebenarnya yang betul-betul dibutuhkan dari doa tersebut. Kadang sering orang begitu berdoa punya keinginan yang besar. Ya Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini. Pada siang hari nanti saya bisa beli Pajero Sport. Doanya benar-benar luar biasa. Iya. Padahal duitnya nggak punya. Rumahnya juga masih ngontrak. Itu mah orang stres doanya. Iya. Nggak ngukur diri. Ya kalau kita masih ngontrak ibarat kata, ya doanya bisa kebeli motor walaupun bekas. Jangan doanya minta Pajero Sport. Dari mana? Ya Tuhan juga mikir, using nanti di atas sana. Ini orang nggak sadar diri ya. Hidupnya sulit, tapi mintanya yang besar. Nah itu salah satu contoh. Ya. Nah di dalam berdoa maupun beribadah ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama itu iman. Yang kedua percaya. Yang ketiga satya. Yang keempat sujud atau hormat. Saya nggak jelasin nih. Udah sering rohaniwan pada menjelaskan ini. Udah di luar kepala deh komennya. Udah tahu syaratnya ibadah sempurna tuh seperti apa. Ya. Yang ketiga
Ada yang namanya berpikir secara positif, memiliki pandangan optimis tentang kehidupan dan percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan dan perlindungan rohani. Pikiran kita positif. Saya aja selalu berpikir positif. Kalau ke mall bawa mobil, padahal hari besar, yakin nih, waduh penuh nih. Tapi begitu berpikir positif, kayak kemarin putri saya bawa saya ke mall, yakin tiba-tiba si attention, baru turut, tiba-tiba ada mobil keluar, langsung deket parkir. Karena kita berpikirnya positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, wah udah penuh, nggak bakal ada parkir, kita pulang aja dah. Udah, baru muter sekali langsung pulang. Kayak gitu, karena kita mikirnya negatif. Makanya apapun, berpikiran positif. Ya, itu salah satu contoh. Yang terakhir, selalu bersyukur. Ini yang kadang-kadang kurang. Rasa bersyukur itu selalu diukur dengan materi. Ketika hidup susah, maka kita mengukurnya selalu, waduh, saya hidup susah, saya hidup miskin. Gimana mau bersyukur? Mau makan aja sulit. Mau beli skincare aja sulit. Ya, nggak mau bersyukur. Padahal yang paling kita syukur itu apa? Ketika diberi kita sehat. Kita diberi tangan dan kaki. Kita pergunakan. Diberikan akal, otak untuk berpikir. Pergunakan. Untuk kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau kita ada kelebihan, kita memberi. Jangan kita minta. Selalu ada orang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Pak tolong saya, Om tolong saya, Tante tolong saya. Loh, kamu sehat jasmani rohani. Tangan kaki lengkap. Kok hidupnya minta-minta? Kenapa? Karena nggak bersyukur. Ya, bahwa Tuhan memberikan semua kelengkapan di dalam tubuh. Pergunakan kelengkapan tubuh kita ini untuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari nafkah. Lebih-lebih yang sudah berkeluarga, ya, bapak-bapak yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya harus lebih rajin. Jangan istrinya yang lebih rajin, bapaknya mancing kalau minggu. Ya nggak apa-apa sih kalau sekali-sekali, ya tetap hari biasanya harus berusaha. Jangan mentang-mentang istrinya kerja, saya mah nyantai aja. Ini saya bukan julid, saya punya tetangga. Begitu, istrinya yang bekerja. Suaminya ngapain tiap hari? Luntang-lantung nanam pisang. Tiba-tiba kemarin saya dikasih pandi. Ini saya panen pisang. Udah, terima kasih Pak atas berkat ini. Ya, sama-sama Pak, nyobain. Begitu saya buka, waduh, kok pisang sesisir dipretelin masih hijau semua. Ini apa bisa mateng? Mungkin dia belum paham ya. Saya jadi bingung. Akhirnya saya kasih aja sama karyawan saya. Ini nggak bakal mateng, karena pisangnya dipotongin semua satu-satu. Nggak disisir ya. Iya dikasih satu sisir, tapi bonggolnya nggak ada, pisangnya masih hijau. Saya jadi ragu, ini bisa mateng nggak ya kalau didiemin. Akhirnya saya bilang, udah, kasih karyawan aja. Takutnya nggak mateng jadi sia-sia. Terserah dah karyawan saya mau diapain, mau digoreng atau apa, karena masih muda. Ya udah, saya mah yang penting terima kasih aja. Itu salah satu contoh aja, Jok ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan satu video sebagai bahan renungan. Ya, begitu besarnya perlindungan Tuhan. Oke, Pak Hatta minta tolong. Nah ini dia, salah satu contoh bahan renungan kita. Nah, maukah kamu mengangkat tongkatku? Tongkatnya jatuh. Tuh. Anak muda ini lagi asik makan coklat ya. Terima kasih. Si ibu menjawab. Si anak nggak bergerak. Saya kira juga mau ambil tongkatnya, ternyata dia tetap menikmati coklat. Si ibu hanya merenung, menghela napas ya dalam-dalam. Aduh, saya kira mau nolong. Dia akhirnya turun, dengar nah ternyata ada benda yang jatuh. Luar biasa kan perlindungan Tuhan? Iya, kalau tadi anak muda tersebut ngambilin tongkat ke ibu-ibu itu akan tertimpa kursi yang jatuh dari atas. Si anak pun tercengang, ya, tidak menyangka
Terima kasih nak, karena kamu tidak melakukan apapun. Tuh, ya. Si anak hanya tersenyum, sama-sama bu. Padahal dia nggak nolong sama sekali ya. Iya. Nah, Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Itulah kenapa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, ini contoh. Jadi cara Tuhan melindungi kita banyak cara, ya. Ada yang tadi contohnya seperti di video, ya. Dia tidak melakukan apapun, justru itu menjadi suatu pertolongan. Kita jangan langsung berasumsi negatif, tetap bersyukur dan berpikir positif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam dalam kebajikan. Waiter Tongkian. Sanjay, terima kasih.